kami jemaat dari kasih Tuhan, kita bersyukur dan terima kasih kepada kesetiaan Tuhan Yesus yang sudah menolong dan memimpin kita. Pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Solo Baru, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online dari Gereja Kristen Kalam Kudus Solo Baru. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Bahwa pertolongan pada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, tetapi yang selalu penuh kasih setia dan yang esa. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk anugerah dan berkat Tuhan yang boleh kami terima dari hari ke hari sampai pada hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama kembali beribadah di rumah kami masing-masing melalui kebaktian online ini yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Solo Baru. Tuhan Yesus, kami mau biarlah Engkau tetap hadir meskipun kami tidak berkumpul satu dengan yang lain, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan berfirman bagi kami, dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Melalui suka dan duka yang boleh kami alami setiap hari, kami boleh melihat tangan Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan itu Tuhan, kami juga bersyukur dan terima kasih kalau kami boleh tetap merasakan bahwa kuasa Tuhan, kuasa yang daripada surga, boleh kami rasakan dari hari ke hari. Pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, ya Tuhan. Kami berbuat di dalam kelakuan-kelakuan kami maupun dalam tutur kata kami. Tuhan Yesus biar Allah sendiri akan mengampuninya. Karena kami percaya Tuhan, pada saat kami mengaku dosa kami, Engkau yang adil dan Engkau yang kasih. Engkau yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan dan sucikanlah kami, supaya pada pagi hari ini kami dilayakkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan dan kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami yang akan menolong dan memimpin kami, supaya setiap daripada kami di akhir ibadah nanti kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengingat akan firman Tuhan dan mengingat akan 10 hukum yang telah Tuhan diberikan pada kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat berakhir patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lagi umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang mulia, darahnya yang kudus, dan untuk hal ini Tuhan sudah memberikan kesetiaan kepada kita. Marilah, sekaranglah waktunya kita diutus oleh Tuhan menjadi duta-duta bagi Kristus. Sekaranglah waktunya kita menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita tetap berjalan dalam utusan Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Sekaranglah waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi dia. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyembahkan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan
tetaplah setia. Dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, harus kita bayarkan. Dan lebih mulia mahkota sedia. kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Kita diutus untuk berdiri teguh. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita berada, tempatkan Sebagai laskar kerajaan Allah, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. karena kita telah ditebus. Kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah lagi, Sekarang waktunya menyatakan iman kita. waktunya menyatakan Di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya. Sekaranglah waktunya membawa kesaksian kita. Membawa kesaksian kita Di tengah dunia. Dan tetaplah setia karena Kristus telah setia kepada kita. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota yang tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota yang tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Mulia mahkota tersedia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama untuk masuk di dalam beberapa pokok doa kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama memujikan satu pujian, walau tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku ini. Dan aku percaya rancanganmu Tuhan baik dan terbaik dalam hidup. Dan semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Tak dapat melihat Semua rencana Tuhan. semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku Hariku tetap memandang padamu, maupun belakang. Walau tak dapat berharap, walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. atas kenyataan ini. Namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada mari jemaat kita akan sama-sama Tak semua beberapa pokok doa yang akan kita bacakan pada pagi. dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Rancanganmu baik, Meskipun kita tidak bisa melihat semua dalam hidup, tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan semua rencanamu
kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap memandang padamu. Tuhan selalu berada. Namun hatiku tetap memandang padamu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pemerintah Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka suara kita. Kita berdoa untuk pemerintah Kota Solo maupun Kabupaten Sukoharjo. Bapak di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk saat ini kami bersama-sama berdoa untuk pemerintahan Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang duduk di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan akan tolong mereka supaya mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik, dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga seluruh aparat pemerintahan mereka boleh tetap mempunyai satu hati untuk bersama-sama memberikan kesejahteraan bagi setiap rakyat di pemerintahan Kota Solo maupun Sukoharjo. Kami menyerahkan itu untuk setiap pemerintahan, mulai dari bupati, mulai dari wali kota, sampai kepada lurah dan RT RW. Kami menyerahkannya ke dalam tangan dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong mereka supaya mereka tetap mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk guru-guru sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta agar mereka diberi hati untuk melayani dan mengajak murid-murid menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa untuk guru-guru sekolah Kristen Kalam Kudus, biar Tuhan yang akan menolong mereka. Mari kita bersama-sama membuka suara. Kita berdoa untuk guru-guru sekolah Kristen Kalam Kudus. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur dan terima kasih kalau di tengah-tengah Kota Solo ini dan Sukoharjo ini Tuhan ada sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami berdoa dan menyerahkan setiap mereka yang boleh melayani dan mengajar di sekolah Kristen Kalam Kudus. Untuk setiap guru-guru ya Tuhan, biarlah Kau tetap memberikan hati bagi mereka, hati yang melayani, hati yang mempunyai pengabdian untuk mendidik siswa-siswa supaya mereka anak-anak yang sudah dititipkan di sekolah Kristen Kalam Kudus, mereka boleh mengenal akan Tuhan, mereka boleh mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan setiap guru-guru ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, memberikan kecukupan bagi mereka, Tuhan memberikan hati melayani bagi mereka, sehingga setiap murid mereka boleh diajar untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap guru-guru ke dalam tangan Tuhan di dalam pembelajaran online ini Tuhan, meskipun cukup susah, tapi kami percaya Tuhan terus menolong, hikmat bijaksana untuk setiap guru-guru di sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih hanya di dalam nama-Mu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk kerohanian jemaat seluruh jemaat gereja Kalam Kudus Solo Baru. Biarlah Tuhan memberikan iman percaya di masa pandemi ini kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Di masa pandemi ini kita boleh merasakan akan berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk setiap kerohanian jemaat di tempat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk jemaat gereja Kalam Kudus Solo Baru ini. Kami berdoa dan menyerahkan setiap jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah mereka, di dalam khususnya di dalam masa pandemi ini. Tuhan peliharakan iman mereka, supaya setiap daripada kami anggota jemaat Kalam Kudus Solo Baru ini, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang terus bersandar di dalam iman kami di dalam Tuhan. Meskipun masa-masa sulit ini harus kami lalui, Tuhan tolong setiap kami. Beri kesehatan cukup bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh bekerja dengan baik. Berikan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk kami tetap setia. Rohani kami boleh semakin bertumbuh, semakin hari kami bisa menikmati menyerupai Tuhan Yesus. Kami menyerahkan diri kami masing-masing setiap jemaat Tuhan. Engkau akan tolong dan bimbing setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat dan anugerah Tuhan yang boleh tetap kami terima sampai pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita diberikan satu kesempatan untuk bersama-sama berdoa secara pribadi. Pergumulan di hadapan Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan.
berdoalah secara pribadi pada Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita semua tidak akan dapat memiliki kehidupan ini. Dan kita sadar bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik dalam kehidupan. Mari kita berdoa secara pribadi, bawa pergumulanmu, bawa kesusahanmu kepada tangan Tuhan yang akan selalu menolong kita. Walau tak dapat melihat semua rencana Tuhan, namun hatiku tetap percaya dan hatiku tetap memandang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua doa-doa yang boleh kami panjatkan. Terima kasih untuk doa-doa kami setelah pergumulan kami masing-masing yang boleh Tuhan dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Doa-doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Natali. Kita akan bersama-sama pujikan satu pujian, Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup. tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis dalam kehidupanku. Yang tak pernah habis di hidupku. Tolonglah aku Tuhan tetap berjuang sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Dan Engkau mendapati aku tetap setia. Tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan berikan kami kesempatan mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kiranya bentuk kami pada saat ini melalui firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar, kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi saya bacakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak Ibu, suatu kali ada seorang teman itu datang kepada saya. Teman ini datang menceritakan kehidupan rumah tangganya. Bapak Ibu, teman saya ini berkata bahwa dia merasa kecewa dengan pasangannya. Selama ini ketika dia menjalani sebuah pernikahan, dia mendapati pasangannya tidak berlaku setia. Sehingga membuat dia akhirnya tidak mempercayai kalau ada seorang laki-laki yang ingin mendekatinya kembali. Dia merasa menutup diri dengan situasi yang dialami pada waktu itu. Bapak Ibu, teman saya ini mengatakan bahwa berkali-kali dihianati itu membuatnya sulit untuk percaya kepada orang lain. Dia mengatakan orang baik itu banyak, tetapi orang setia itu susah, bahkan sangat sedikit untuk ditemui. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita teman saya ini kita mau sama-sama melihat di tengah-tengah kehidupan kita yang kita boleh jalani di tengah-tengah dunia modern saat ini. Kata kesetiaan, setia menjadi sesuatu hal yang tidak prioritas lagi. Seseorang menganggap hal itu remeh. Bapak Ibu, mencari orang baik itu mungkin mudah, tetapi mencari orang yang setia sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak sekali orang yang kemudian itu membuat alasan untuk membenarkan dirinya dengan apa yang dia lakukan ketika dia tidak setia. Mulai menyalahkan pasangannya, mulai mengkritik orang lain. Hal itu disebabkan Bapak Ibu, yang pertama, orang itu tidak tahu tujuannya. Ketika dia menjalin sebuah hubungan, ketika dia memulainya, baik itu pertemanan, baik itu pernikahan, ataupun kepada Tuhan, dia tidak tahu tujuan apa yang dia akan capai di situ. Sehingga ketika di dalam perjalanan hubungan itu terjadi
ketika apa yang dia harapkan, ketika apa yang dia impikan di dalam hubungan itu, ketika dia tidak mendapatkannya, maka dia memilih untuk tidak setia. Yang kedua, orang tidak berani bayar harga. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang bayar harga, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pilih, itu pasti ada harga yang harus kita bayar, termasuk kesetiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau sama-sama melihat sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, kesetiaan menjadi prioritas kita ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kata setia yang dipakai di sini menggunakan kata pistos dalam bahasa Yunani, yang berarti dapat dipercaya, taat menjalankan amanat, orang yang percaya mengikut atau pengikut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kata ini, kita boleh sama-sama melihat kata setia dijabarkan bahwa seseorang dikatakan setia itu dari awal sampai kepada akhirnya. Kalau kita boleh sama-sama lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu, ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab di dalam mulai perjalanannya bersama dengan Tuhan. Dia setia, contohnya Salomo. Bapak Ibu, Salomo di dalam awal-awal karirnya menjadi seorang raja, dia setia mengutamakan Tuhan. Tetapi pada akhir kehidupannya, dia tidak menjalankan janjinya ataupun komitmennya. Yang kedua, seseorang dikatakan setia adalah menyelesaikan tugas yang diberikan. Bapak Ibu, di Alkitab diceritakan ketika seorang tuan ingin melakukan perjalanan, dia memberikan satu kepercayaan kepada hambanya, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Bapak Ibu, kita melihat di dalam cerita itu dikisahkan bagaimana seorang hamba yang dipercayakan 1 talenta. Bapak Ibu, hamba ini tidak menjalankan dengan setia. Dia tidak menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan dikisahkan di situ ketika hamba yang mendapat 5 dan 2, mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sampai selesai. Bapak Ibu, sang tuan ini memuji, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuklah dan makan bersama-sama denganku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau sama-sama melihat yang ketiga. Seseorang yang setia adalah seorang yang menepati janji. Bapak Ibu, kalau kita berbicara janji, setiap kita manusia itu adalah orang yang sering mengingkari janji tentunya. Kepada anak, kepada pasangan, kepada teman, gitu ya. Kita boleh sama-sama melihat kita sering mengingkari janji dengan begitu banyak alasan. Namun kita bersyukur kita punya satu pribadi yang menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia menepati janjinya, menebus kita sampai akhirnya selesai di atas kayu salib. Bapak Ibu, dengan melihat Kristus sebagai contoh teladan di dalam kehidupan kita, satu pribadi yang setia itu, kita juga mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang juga memiliki kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita perhatikan firman Tuhan yang telah kita baca. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama melihat di ayat yang ke-6 dikatakan, "Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya?" Bapak Ibu, di dalam ayat ini ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan yang diajukan oleh penulis Amsal, dikatakan, "Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya?" Bapak Ibu, untuk menjadi seorang yang setia, yang pertama yang harus kita miliki adalah mengalami renovasi hati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan sebuah pohon, gitu ya. Ketika Bapak Ibu melihat sebuah pohon, Bapak Ibu tahu pohon itu tegak berdiri, pohon itu kuat, itu dinilai dari mana? Akarnya. Ketika akarnya itu kuat, ketika akarnya itu menancap dengan kuat, ketika akarnya itu bagus, maka bisa menopang pohon itu. Dan akhirnya pohon itu menghasilkan buah. Bapak Ibu, dari sini saya mengajak untuk sama-sama kita melihat kalau saya dan Bapak Ibu ingin mengalami satu tindakan atau
Kalau kita ingin mengalami satu perubahan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa setia, hal yang paling utama yang harus kita bereskan terlebih dahulu adalah hati kita. Bapak Ibu, suatu ketika saya sedang berjalan menghantarkan teman saya untuk pergi ke tukang jahit. Ya Bapak Ibu, ketika sampai di tempat tukang jahit, ada sebuah tulisan ya Bapak Ibu yang terpampang, yang semua orang ketika masuk rumah itu bisa membaca. Tulisan itu berkata seperti ini Bapak Ibu: kami boleh mengubah pakaian Anda, tetapi hanya Tuhan yang mampu mengubah hati Anda. Bapak Ibu, dari pernyataan ini ketika saya melihat tulisan ini, saya tertegun. Saya tersentak melihat tulisan ini. Saya menyadari kembali bahwa ketika saya berdiri di hadapan Tuhan, ketika saya ingin setia, itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi hanya Tuhan yang mampu mengubahnya. Bapak Ibu, perhatikan di dalam Amsal 20 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-9 dikatakan, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari Amsal ini kita mau sama-sama melihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita mau sama-sama melihat manusia mengalami kerusakan total, termasuk hatinya sendiri. Oleh karena itu ketika manusia melakukan sesuatu, baik itu dalam pikirannya, itu rencananya baik, tetapi ujung-ujungnya adalah dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau sama-sama melihat, kita mau sama-sama belajar bahwa ketika saya dan Bapak Ibu mau mengalami satu perubahan kesetiaan itu, kita harus mengalaminya dengan berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Hanya Kristus yang mampu mengubah hatiku dan hatimu. Hanya Kristus yang mampu menjadikanku dan menjadikanmu seseorang pribadi yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Kristus yang mampu mengubah seseorang yang tadinya jahat menjadi baik. Hanya Kristus yang mampu mengubah seseorang yang tadinya penuh dengan lumpur dosa menjadi seseorang yang tahir. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama saat ini, ketika saya dan Bapak Ibu rindu menjadi pribadi yang setia, baik itu kepada pasangan kita, menjadi pribadi yang setia baik kepada teman kita, dan terlebih kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Itu saya dan Bapak Ibu harus berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi. Transformasi hati oleh Allah inilah yang memampukan manusia untuk setia dan tidak kalah oleh kondisi apapun yang dialami. Yang kedua adalah kesetiaan perlu dibuktikan. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak orang yang kemudian mau percaya ketika ada bukti. Kalau seseorang hanya ngomong saja, itu seperti pepatah mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang banyak bicara namun tidak mau bekerja, atau orang yang banyak bicara tetapi dia tidak memahami apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita boleh sama-sama perhatikan, seseorang lebih percaya menghargai seseorang itu dari apa yang dia lakukan daripada omongannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya dan Bapak Ibu dituntut di tengah-tengah dunia, tidak hanya menjadi seorang pribadi yang pintar mengatakan sesuatu yang baik, tidak menjadi seorang pribadi yang pintar mengembar-gemborkan kebenaran, tetapi kita menyatakan itu di dalam kehidupan kita melalui tingkah laku kita. Mari sama-sama Bapak Ibu kita perhatikan ayat yang ke-6, dikatakan di sini, banyak orang menyebut diri baik hati. Bapak Ibu, terjemahan LAI gitu ya, Lembaga Alkitab Indonesia, menyebut diri di bagian ini
tidak sejelas kata Ibrani. Kata Ibrani yang dipakai di sini itu menggunakan kata chara, yang berarti memproklamasikan. Maksudnya adalah mengarah kepada seseorang yang menggembar-gemborkan, seseorang yang memamerkan apa yang menjadi miliknya itu kepada siapa? Kepada orang banyak, supaya dipuji dan dilihat orang lain. Bapak Ibu, ada banyak orang mengatakan diri baik, ada banyak orang yang kemudian berjanji, ada banyak orang yang kemudian mengatakan hal-hal yang manis, tapi ternyata ujungnya pahit. Saya dan Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang setia. Tidak hanya kita itu ngomong, tidak hanya kita berkomitmen di hadapan manusia ataupun di hadapan Tuhan, tetapi saya dan Bapak Ibu ingin menyatakannya di dalam perjalanan kehidupan kita dari awal sampai kepada akhirnya. Kita mau menyatakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita kerjakan dari awal sampai kepada selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengucapkan sebuah janji memang mudah. Membuktikannya adalah perkara yang sukar. Allah tidak hanya menuntut saya dan Bapak Ibu, tetapi Dia memberikan tuntunan, Dia memberikan satu teladan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, ketika Allah itu mengucapkan janjinya, ketika Allah itu menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, Allah itu menyatakannya dan menepatinya. Bapak Ibu, sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana bukti kasih nyata Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh sama-sama perhatikan, kita memandang kepada salib. Salib itu menjadi bukti konkret kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Salib itu menjadi bukti kesetiaan yang terbesar di dalam sejarah. Ia datang ke dalam dunia dengan sebuah misi ilahi, yaitu menyelamatkan orang-orang pilihannya. Harga yang harus Kristus bayar untuk menyatakan kasihnya kepadaku dan kepadamu dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh sama-sama melihat pribadi Kristus, Dia adalah merupakan sosok pribadi teladan sempurna di dalam kehidupan kita. Ketika saya dan Bapak Ibu mengatakan aku adalah murid Kristus, maka sudah sepantasnya, sepatutnya seorang murid itu berperilaku sama dengan gurunya. Mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya saya mengasihimu Tuhan, saya mau berkomitmen setia kepadamu. Tapi mari kita boleh nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Setia menanggung apapun ketika saya dan Bapak Ibu mengikut Tuhan. Kalau kita boleh sama-sama Bapak Ibu melihat di dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan. Satu perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Kalau kita membaca baik itu sejarah ataupun tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita melihat orang-orang yang ketika menyerahkan dirinya mengaku percaya kepada Kristus, dia harus membayar sebuah harga yang mahal, bahkan nyawanya sendiri. Saya dan Bapak Ibu berjuang di tengah-tengah dunia ini, kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi satu hal yang ingin kita perjuangkan adalah kita mau hidup setia sampai akhir. Kesetiaan tidak terlihat ketika semuanya sedang berjalan mulus. Kesetiaan akan terlihat ketika semuanya sedang runtuh atau berantakan. Ketika saya dan Bapak Ibu ingin mengukur kesetiaan kita kepada Tuhan, jangan engkau ukur ketika kehidupanmu baik, ketika keluargamu baik, ketika pekerjaanmu baik, semuanya lancar. Tetapi ukurlah kesetiaanmu kepada Tuhan ketika engkau dan saya mengalami pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Ketika engkau dan saya mampu bertahan, ketika engkau dan saya mampu terus mempercayai Dia di dalam kehidupan kita, maka engkau dan saya bisa dikatakan setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
tetaplah setia. Kerjakan bagian kita dengan setia. Dan lihatlah, Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Percayalah apa yang engkau saat ini kerjakan, apa yang saat ini engkau sedang perjuangkan. Allah ada bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau berjuang saat ini itu tetap setia di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Percayalah, ada tangan Tuhan yang memberikan engkau kekuatan. Ada tangan Tuhan yang memampukan engkau untuk berdiri tegak melewati setiap persoalan kehidupanmu. Mari Bapak Ibu kita berjuang bersama dengan Tuhan. Kita mengakhiri pertandingan kita di tengah-tengah dunia ini dengan tetap setia. Dan percayalah sesuai dengan janji firman Tuhan. Ketika engkau setia sampai akhir, ada satu janji, mahkota kehidupan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan Bapak Ibu untuk tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Sekalipun kehidupan tidak menjanjikan sesuatu hal yang baik, sekalipun pergumulan, sekalipun masalah saat ini kita hadapi, percayalah ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, yang akan memampukan setiap kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Di tengah-tengah kehidupan yang kami boleh jalani Tuhan, kami tahu semuanya itu tidak mudah. Kami tahu ini semua tidaklah gampang. Tetapi kami bersyukur ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kami dihadapkan dengan sakit, ketika kami diperhadapkan dengan usaha kami yang hancur. Tapi kami tetap boleh melihat, mempercayai Tuhan yang janjinya iya dan amin di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong terus kami untuk tetap setia kepadamu, untuk kami terus sampai akhir kehidupan kami mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada penginjil Natali yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Kita akan bersama-sama memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang sudah disiapkan maupun melalui kotak persembahan yang kita siapkan setiap hari Kamis di gedung gereja kita, atau transfer ke rekening yang ada di dalam pengumuman di bawah ini. Kita akan bersama-sama mengucapkan kesetiaan kita. Kita mengucapkan syukur kita melalui puji-pujian setia. Di dalam dunia penuh dosa, selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja. Tetap setialah mengikut Tuhan. Setia, setia, nyatakanlah tekad kita masing-masing untuk terus-menerus di dalam keadaan dunia seperti apa, kita tetap setia kepada Tuhan. Di dalam dunia penuh dosa, selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja. Banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang hatimu mati tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, setia. Nyatakanlah tekadmu, setia bekerja, Setia bekerja, setia bagi rajamu, bagi rajamu. Setia, setia, jangan pada manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu, haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal gantinya mahkota mulia, ia akan kembali dengan nembus semua hambanya yang setia.
Berkata hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, 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 nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. setia, setia. Setia, Jangan pandang manusia, pandang manusia. susah apapun, Susah apapun, tetap sadarlah. tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Tuhan tahu setiamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syukur persembahan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Engkau berikan bagi kami, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kami juga bersyukur dan terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Biarlah ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan daripada gereja Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami, persembahan kami, puji-pujian kami, doa kami, biarlah semuanya ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama akan pujian doksologi, kemudian doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Simi Singal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Mengakhiri ibadah hari ini dari tempat tinggal jemaat masing-masing. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih setia yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus sebagai pelindung hidup kita, dan Roh Kudus yang menghibur, yang menolong dan membela kita, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh dan kebaktian selesai. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Kita juga bersyukur hari ini kita dapat melakukan ibadah online. Saya akan membacakan warta hari ini. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GKKK Solo Baru mengucapkan terima kasih kepada penginjil Denny Natalia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum, serta seluruh penata layanan yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun.
Segenap hamba Tuhan Majelis Jemaat Solo baru mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada bulan Agustus hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian waktu jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.